الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-251, yaitu darojatun. Darojatun merupakan isim mufrad, kata benda tunggal dari lafadz daroja. Jamaknya darojatun, maksudnya martabat, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kelas, kedudukan, pangkat, tingkatan, golongan, darajat atau derajat, dan unit ukuran, sudut atau suhu. Lafadz darajah disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 228, An-Nisa surah keempat ayat 95, At-Taubah surah 9 ayat 20, dan Al-Hadid surah 57 ayat 10. Al-Fairuz berkata, secara umumnya lafadz darajah atau ad-darajat mengandung 8 bentuk. Pertama, kedudukan lelaki ke atas perempuan. Kedua, kedudukan orang yang berjihad kepada orang yang tinggal di rumah. Ketiga, martabat sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam dan selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Keempat, kelebihan tingkatan dan kedudukan sebagian manusia kepada sebagian yang lain disebabkan kelebihan ketaatan dan kekurangannya. Kelima, derajat khusus seorang hamba. Keenam, kedudukan ulama. Ketujuh, martabat orang yang taat dan tambahan tingkatannya di dalam surga. Kedelapan, mengangkat martabat dan kedudukan orang yang taat yang membedakan mereka dari yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ia membincangkan derajat dan tingkatan kedudukan lelaki kepada perempuan. Asy-Syaukani berkata, perbedaan tingkatan ini karena kedudukan yang tidak dimiliki perempuan, yaitu bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya, termasuk dari orang yang lebih berjihad, dan akal serta kekuatan. Mendapat lebih harta waris. Wajib untuk perempuan atau istri melakukan segala perintahnya dan berdiri di atas keridhoannya. Sekiranya tidak ada kelebihan lelaki terhadap perempuan, maka tidak sabit penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Muhammad Rashid Ridho berkata, maksud derajat di sini adalah derajat kepemimpinan dan yang menguruskan segala kemaslahatan
yang ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan masyarakat, dan sebuah masyarakat mestilah wujud pemimpin. Setiap individu masyarakat memiliki perbedaan pendapat dan kemaslahatan. Ia tidak dapat disempurnakan dan diselesaikan kecuali ada seorang pemimpin yang dirujuk pendapatnya dalam menyelesaikan perbedaan itu, sehingga setiap individu tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan individu lain. Apabila ia terjadi, timbullah perpecahan. Seorang pemimpin itu lebih layak untuk lelaki karena ia lebih mengetahui kemaslahatan dan lebih mampu untuk melaksanakan tugas dengan kekuatan dan hartanya. Oleh karena itu ia ditunjuk syara untuk melindungi perempuan dan memberikan nafkah serta lebih dahulu taat kepada kebaikan. Dalam surah An-Nisa berkenaan dengan kelebihan satu kedudukan orang yang berjuang dari orang yang duduk berdiam diri. Dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan atau derajat yang disediakan Allah untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Di antara setiap 2 derajat jauhnya seperti antara langit dan bumi. Al-A'mash meriwayatkan dari Amr bin Murrah dari Abi Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, maka baginya pahala 1 derajat. Seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, apa itu 1 derajat? Beliau menjawab, tentunya ia adalah bukan di pangkuan ibumu. Di antara 2 derajat jauhnya 100 tahun perjalanan. Dalam surah At-Taubah, ia berkaitan dengan martabat orang beriman, berhijrah serta berjihad fi sabilillah di sisi Allah. Dalam tafsir Safatut Tafasir, makna darajah ialah ajron atau ganjaran dan balasan. Maknanya untuk orang yang bersifat demikian, baginya ganjaran yang besar dari Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermakna ratbah, yaitu kedudukan dan martabat. Dalam surah Al-Hadid membincangkan tentang kedudukan serta tingkatan yang berbeda antara 1 derajat dengan 1 derajat bagi orang yang berperang dan membelanjakan harta sebelum pembukaan kota Makkah dari orang yang berperang dan membelanjakan harta setelahnya. At-Tabari berkata, mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah sebelum pembukaan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah dan memerangi orang musyrik mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi di dalam surga daripada orang yang menafkahkan setelah itu. Kesimpulannya, lafaz darajah bermaksud atau berarti kedudukan, derajat, tingkatan, dan martabat.